Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruh sivitas akademika PNC pada hari ini dalam keadaan sehat serta selalu bersemangat. Hari ini saya akan membawakan materi tentang rangkuman peraturan akademik atau perak Politeknik Negeri Cilacap yang perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya. Adapun peraturan akademik secara lengkapnya nanti dapat dibaca secara mandiri oleh rekan-rekan mahasiswa. Sosialisasi rangkuman peraturan akademik Politeknik Negeri Cilacap ini akan saya awali dari pemaparan visi dan misi PNC. Adapun visi PNC adalah menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat. Dua keyword yang saya bold di sini adalah berkaitan dengan unggul dan berkontribusi. Artinya ketika rekan-rekan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di Politeknik Negeri Cilacap ini sudah bergabung dengan PNC, maka seluruh aktivitas itu diharapkan merupakan aktivitas yang menciptakan sesuatu yang unggul. Jika ada perlombaan pun diharapkan nanti prestasinya yang muncul adalah prestasi yang baik. Sedangkan berkontribusi di sini adalah PNC harus mampu untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Mungkin kalau dalam kehidupan nyata, salah satu bentuk kontribusi bagi masyarakat diantaranya adalah ikut dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya penerapan teknologi, sains, ataupun seni. Sedangkan misi dari Politeknik Negeri Cilacap, misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis teknologi yang bermutu, bermoral, dan berkeadilan sosial. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dasar dan atau terapan, serta menyebarluaskan hasil penelitian. Yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan pengabdian untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan yang keempat adalah membentuk jiwa kewirausahaan yang berbasis teknologi atau technopreneurship. Nah, misi ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai visi. Jadi, hal-hal yang kita lakukan tergabung dalam misi untuk mencapai visi yang sudah dicita-citakan. Dalam kegiatan PKKMB pada tahun ini, setelah rekan-rekan mahasiswa baru melalui proses kegiatan PKKMB, maka akan ada aktivitas lanjutan berupa yang pertama adalah pembagian kelas. Jadi nanti rekan-rekan akan dibagi jadi beberapa kelas yang ditentukan, nanti akan dikelompokkan berdasarkan kelas. Sedangkan yang kedua adalah penentuan ketua kelas. Jadi masing-masing kelas yang sudah terbentuk tadi, nanti akan dipilih ketua kelasnya. Tujuan dari pemilihan ketua kelas adalah untuk memanage kegiatan di kelas dan juga untuk mengkoordinir teman-teman dalam berkegiatan sehingga diperlukan seorang ketua kelas. Sedangkan yang ketiga adalah penentuan dosen wali. Nah, untuk yang ketiga ini penentuan dosen wali nanti akan ditentukan oleh jurusan siapa wali kelas atau dosen wali dari masing-masing kelas tersebut. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang dosen wali, kita perlu tahu sebenarnya dosen wali itu apa sih dan tugasnya itu apa. Dosen wali itu mempunyai tugas yang pertama adalah membimbing, menasihati, dan mengarahkan mahasiswa untuk tujuan studinya. Jadi dalam hal ini, dosen wali itu mempunyai kewajiban untuk mengarahkan mahasiswa dan juga membimbing agar mahasiswa tidak salah arah. Sedangkan yang selanjutnya adalah yang nomor 2, tugas dari dosen wali meneruskan beberapa informasi dari program studi atau jurusan. Jadi nanti ada beberapa informasi yang memang dilewatkan kepada dosen wali untuk disampaikan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa, jika ada informasi, bisa sharing ataupun bertanya dengan dosen wali tentang informasi tersebut. Dan yang ketiga adalah membantu mahasiswa mencari solusi atas permasalahan yang mengganggu kegiatan akademik. Di kasus yang nomor 3 ini biasanya hal-hal yang mengganggu permasalahan akademik banyak. Bisa jadi faktornya itu faktor internal dari dalam diri sendiri ataupun mungkin faktor eksternal. Misalnya, mahasiswa itu bisa berkeluh kesah ataupun bercerita kepada dosen wali sesuatu hal yang mengakibatkan atau menyebabkan dia jadi terganggu dalam kegiatan akademik. Bisa jadi hal tersebut adalah berupa misalnya ketika kewajiban untuk membayar UKT seharusnya sudah ditunaikan, namun ternyata orang tua belum mampu atau belum ada rezeki untuk membayarkan.
maka rekan-rekan mahasiswa wajib untuk menghubungi dosen wali, bercerita, sehingga nanti dosen wali akan mencoba memberikan arahan dan juga mencarikan solusi dari permasalahan teman-teman mahasiswa tadi. Jika dosen wali tidak mempunyai solusi, dosen wali akan mengkoordinasikan dengan atasannya, dan juga jika atasannya nanti tidak punya kemampuan untuk memutuskan, juga nanti akan dikoordinasikan kembali kepada atasannya kembali. Begitu seterusnya, sehingga dalam hal ini jika rekan-rekan mahasiswa mengalami kesulitan, apapun kesulitannya, yang sekiranya mengganggu kegiatan akademik, maka harap menghubungi dan berkonsultasi dengan dosen wali. Jangan ragu, jangan bimbang untuk menghubungi dosen wali, karena dosen wali itu justru yang seharusnya dekat dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa harus jangan sampai ada jarak dengan dosen wali. Jangan menganggap dosen wali itu orang lain gitu ya. Jadi mulai sekarang dibiasakan untuk dekat dengan dosen walinya. Sedangkan tahapan studi yang ada di Politeknik Negeri Cilacap secara garis besar kurang lebihnya adalah yang pertama tentang perkuliahan. Jadi sebelum memulai perkuliahan, mahasiswa wajib untuk melakukan registrasi. Registrasi itu eh, salah satunya ditandai kalau di peraturan akademik di pasal yang lain nanti akan diceritakan bahwa registrasi itu ditandai dengan pembayaran UKT. Nah, ketika dia sudah membayar UKT, maka dia sudah sah menjadi mahasiswa. Nanti akan dibahas di pasal lain di slide ini. Yang selanjutnya, setelah mahasiswa melakukan registrasi, maka dia punya hak untuk mengikuti perkuliahan. Dan ketika perkuliahan sudah dimulai, terus nanti akan ada evaluasi tengah semester maupun akhir semester, sehingga nanti ada tahap yudisium di mana dari hasil evaluasi tersebut dianalisis apakah mahasiswa itu berhak untuk lulus dan naik tingkat atau tidak. Jika naik tingkat, maka dia akan naik ke tahap selanjutnya. Namun jika tidak, nanti akan ada pembahasan di pasal yang selanjutnya. Nah, tahap yang selanjutnya, nanti di semester akhir, menjelang semester akhir, mahasiswa ada kewajiban untuk magang industri. Magang industri merupakan salah satu bentuk di mana mahasiswa itu berkegiatan di industri, namun kegiatannya tersebut seperti kegiatan bekerja. Tujuan dari magang industri ini adalah memberikan sikap kerja, memberikan pengalaman kerja. Sehingga ketika mahasiswa nanti sudah lulus dari PNC, mahasiswa sudah tahu bahwa yang namanya kerja itu ada shift, bahwa yang namanya kerja itu nanti harus berbaik-baik dengan sesama rekan kerja, bahwa nanti yang namanya bekerja itu harus bekerja sama dengan timnya, dan bahwa yang namanya bekerja nanti juga harus berkomunikasi dengan atasannya. Nah, hal itu tidak bisa didapatkan di perkuliahan. Oleh karena itu, mahasiswa nanti akan ada kegiatan magang industri selama 1 semester, kurang lebih 5 bulan. Di industri itu nanti mahasiswa memang betul-betul diperlakukan seperti seorang pekerja di industri tersebut. Itu dalam rangka belajar uh, mendalami dan juga mengerti tentang bagaimana cara berperilaku dalam bekerja. Nah, tahap magang industri juga diawali dari registrasi. Jadi, mahasiswa sebelum magang itu diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu. Karena registrasi merupakan eh, salah satu pendaftaran di mana mahasiswa tersebut diakui keabsahannya sebagai mahasiswa di PNC. Yang selanjutnya setelah registrasi, mahasiswa diberangkatkan untuk magang industri dengan surat pengantar dari PNC, dan ketika sudah selesai tahapannya maka akan dilakukan yudisium, sama seperti perkuliahan sebelumnya. Nah, tahap yang selanjutnya di semester akhir mahasiswa nanti akan ada tugas akhir. Tugas akhir ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan, salah satu kegiatan yang merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan pembelajaran. Ketika mahasiswa di semester akhir mengerjakan tugas akhir juga punya kewajiban yang sama, dan jadi harus registrasi dulu, baru melaksanakan kegiatan tugas akhir, dan setelah itu ada yudisium. Tahap setelah semuanya dilalui, ketika tahapan tadi sudah dilalui, maka tahap yang selanjutnya adalah prosesi wisuda. Mahasiswa ketika sudah dinyatakan lulus, maka diwajibkan untuk wisuda. Wisuda juga sama. Mahasiswa harus memang sudah terdaftar sebagai mahasiswa yang registrasi,
Nah, ada satu tambahan bahwa mahasiswa yang akan wisuda nanti harus mempunyai TOEFL dengan skor 400 berdasarkan SK Direktur PNC nomor 262-PL43-HK03.01 Dan yang syarat yang terakhir adalah sebelum wisuda mahasiswa harus bebas tanggungan. Bebas tanggungan di sini artinya bebas secara administrasi dari tanggungan keuangan atau tagihan keuangan maupun dari administrasi yang lain, dari pinjaman perpustakaan ataupun dari administrasi di jurusan. Kita memasuki ke topik tentang rangkuman peraturan akademik. Saya mulai dari pasal 9. Di pasal 9 ini ada hal yang rekan-rekan mahasiswa harus ketahui, diantaranya adalah yang pertama, kegiatan akademik itu di PNC disusun dalam sebuah kalender akademik yang berlaku untuk 1 tahun akademik. Jadi nanti mahasiswa akan eh, diberikan kalender akademik yang dapat di-download langsung untuk dilihat. Nah, di situ terdapat beberapa hal penting tentang akademik dimulai dari registrasi sampai dengan pendaftaran wisuda. Sedangkan di ayat 2 disampaikan bahwa 1 tahun akademik dibagi dalam 2 semester yang disebut sebagai semester gasal dan semester genap. Jadi 1 tahun akademik nanti dibagi dalam 2 semester ya. Kalau di beberapa sekolah ketika SD mungkin atau bahkan SMP dan SMK atau SMU serta MA kan ada beberapa yang masih menerapkan model catur bulan. Jadi per 4 bulan ya. Kalau di PNC tidak model catur bulan tapi modelnya adalah 1 tahun akademik itu dibagi dalam 2 semester. Yaitu masing-masing semesternya selama 6 bulan berlakunya. Semester gasal dan semester genap. Selanjutnya saya menuju ke pasal 9 tentang cuti akademik. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dikarenakan sakit, melahirkan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang ditetapkan melalui rapat program studi dan jurusan yang dapat diajukan oleh mahasiswa ataupun program studi. Jadi mahasiswa ketika ada hal-hal yang memang diperbolehkan untuk mengajukan cuti akademik, mahasiswa boleh untuk mengajukan cuti akademik. Pengambilan cuti akademik itu dilakukan minimal pada semester kedua berlaku setelah mendapat izin tertulis dari Direktur PNC. Jadi ketika mahasiswa mengambil cuti, dia harus sudah menempuh minimal semester 2. Kalau masih semester 1 terus mengajukan cuti, tidak diperkenankan kecuali ada hal-hal yang memang tidak dapat, hal-hal yang sifatnya memang harus ya, yang memang tidak bisa dihindari. Nah, untuk cuti tersebut nanti setelah mahasiswa disetujui cutinya nanti akan keluar SK cuti dan mahasiswa dapat memegang dan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tuanya dapat memegang SK-nya. Nanti akan diberikan kepada mahasiswa dan juga kepada orang tuanya. Yang ketiga, ayat ketiga, jangka waktu cuti akademik adalah selama 1 tahun atau 2 semester. Jadi cuti akademik itu dibatasi hanya bisa 1 tahun atau 2 semester. Tidak bisa lebih dari itu. Jadi ketika mahasiswa sudah mengambil cuti selama 2 semester, berarti haknya sudah gugur dan tidak dapat mengajukan cuti tambahan. Injak ke pasal 12 tentang biaya kuliah, di mana pada ayat 1 disebutkan setiap mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah tunggal atau UKT secara penuh sesuai dengan jadwal pembayaran setiap semester yang telah ditentukan. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa mahasiswa itu wajib membayar UKT secara penuh sesuai dengan jadwal pembayaran tiap semester. Nah, jadwal pembayaran tersebut seperti yang saya sampaikan tadi sudah tercantum di peraturan akademik. Namun pada semester yang telah ditentukan biasanya kami akan mengirimkan kembali surat kepada mahasiswa dan orang tua jika sudah masuk waktunya untuk melakukan pembayaran uang kuliah tunggal. Sedangkan ayat ketiga disebutkan dalam hal mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 SKS pada semester 9 pada program diploma 4 atau sarjana terapan, atau yang B semester 7 bagi mahasiswa program studi diploma 3, maka mahasiswa membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT. Maksud dari ayat ini yang perlu saya jelaskan adalah
Masa studi untuk mahasiswa semester 6, mahasiswa diploma 3, sebenarnya kan 6 semester ya. 6 semester itu berarti identik dengan 3 tahun. Nah, kurikulum di tempat kami di PNC, mahasiswa D3 itu akan menempuh selama 6 semester kalau untuk D3. Sedangkan untuk yang D4 selama 8 semester. Namun jika pada semester ke-6 mahasiswa ternyata tugas akhirnya belum selesai dan harus melanjutkan ke semester selanjutnya, maka mahasiswa tidak dikenakan UKT full, namun hanya membayar 50% dari UKT yang seharusnya. Demikian juga mahasiswa yang D4 atau sarjana terapan ketika semester 8 belum selesai mengerjakan tugas akhir dan dia harus melanjutkan di semester 9 atau selanjutnya, maka dikenakan UKT paling tinggi adalah 50%. Begitu juga jika semester 7 ataupun semester 9, semester perpanjangan ya, kami sebut sebagai semester perpanjangan, ternyata belum selesai dan harus naik lagi, yang diploma 3 harus menyelesaikan di semester 8, ataupun yang diploma 4 atau sarjana terapan itu harus mengambil semester 10 untuk menyelesaikan TA-nya, maka UKT-nya juga sama, paling tinggi tetap 50% dari UKT yang seharusnya. Masih lanjutan dari pasal 12 tentang biaya kuliah, di ayat 5 disebutkan dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan keadaan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan atau non-alam, maka mahasiswa dapat mengajukan A. Pembebasan UKT, B. Pengurangan UKT, C. Perubahan kelompok UKT, atau D. Pembayaran UKT secara mengangsur. Penjelasannya adalah jika dalam hal ini orang tua mahasiswa ataupun wali mahasiswa yang merupakan penanggung biaya dari mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi yang bisa jadi disebabkan karena orang tua atau wali dari mahasiswa adalah terkena PHK ataupun terkena bencana alam atau non alam yang mengakibatkan hilangnya harta dan lain sebagainya, maka mahasiswa dapat mengajukan salah satu dari 4 opsi ini. Biasanya yang opsi yang sering diajukan adalah tentang perubahan kelompok UKT ataupun pengurangan UKT sampai dengan pembayaran UKT secara mengangsur. Jadi opsi ini bisa diajukan oleh mahasiswa. Namun keputusannya nanti tetap akan dirapatkan secara lebih lanjut dan nanti akan diumumkan apakah diizinkan atau tidak. Lanjut ke pasal 13 tentang pembayaran uang kuliah tunggal. Pada ayat 1 disebutkan pembayaran uang kuliah tunggal harus dilakukan pada awal semester sesuai jadwal registrasi sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa PNC. Di sini saya highlight kata awal semester dan juga syarat keabsahan. Jadi untuk menjadi mahasiswa yang sah di PNC, mahasiswa wajib membayar UKT di awal semester sesuai dengan jadwal registrasi. Pembayaran UKT itu merupakan salah satu tanda bahwa mahasiswa itu sudah registrasi. Nah, jika belum membayar UKT, berarti dia tidak bisa dianggap atau tidak sah status kemahasiswaannya di PNC. Sehingga mahasiswa harap membayarkan UKT tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka dia akan tidak sah sebagai mahasiswa PNC dan untuk hal yang lebih lanjut nanti bisa dianggap kalau tidak sah sebagai mahasiswa PNC berarti tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan dan seterusnya. Nah, jika permasalahannya orang tua saya belum mempunyai rezeki untuk pembayaran UKT tepat waktu, bagaimana Pak? Seperti yang disebutkan di awal sebelumnya, dapat menghubungi dosen wali untuk bercerita bahwa belum ada rezeki untuk membayar UKT dan seterusnya, sehingga nanti biar bisa dicarikan solusi. Solusi diantaranya nanti bisa dimintakan atau bisa ditanyakan ke dosen wali. Ini kira-kira solusinya seperti apa? Karena ada beberapa opsi yang bisa dipilih, seperti misalnya meminta penundaan pembayaran UKT ataupun meminta pembayaran UKT secara mengangsur, itu juga diperbolehkan. Jadi nanti jika memang mengalami kesusahan itu jangan lupa hubungi dosen wali. Jadi dosen wali itu nanti yang akan mencarikan solusi dari permasalahan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, untuk yang ayat 2, jadwal pembayaran atau registrasi itu ditetapkan direktur melalui kalender akademik Politeknik Negeri Cilacap. Ini sudah jelas ya, bahwa nanti jadwal registrasinya nanti
pampang ataupun sudah ada di kalender akademik. Sehingga kalian harus sering-sering melihat kalender akademik karena berbagai informasi tentang deadline apapun itu akan ada di situ. Gitu. Selanjutnya, pasal 14 tentang evaluasi prestasi belajar. Pada ayat 4 disebutkan bahwa pada setiap semester sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali ujian untuk setiap mata kuliah teori yang dapat diselenggarakan pada tengah dan akhir semester. Maksud dari ayat ini adalah akan dilakukan evaluasi untuk mata kuliah teori minimal 2 kali, yaitu pada tengah semester dan pada akhir semester. Biasanya ujiannya dilakukan secara serempak, sehingga mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori nanti akan ada UTS ataupun UAS yang dilaksanakan atau dilakukan secara serempak, secara bersama. Sedangkan pada ayat 5-nya disebutkan pada setiap akhir semester akan disampaikan hasil prestasi dan data kehadiran mahasiswa dalam bentuk KHS. Laporan semester akan diserahkan kepada mahasiswa untuk dimintakan tanda tangan kepada orang tua atau wali. KHS di sini adalah singkatan dari kartu hasil studi. Jadi setiap semester nanti mahasiswa akan diberikan KHS. Kalau dalam SMA atau SMK atau MA dulu mungkin istilahnya adalah raport ya. KHS merupakan raport bagi hasil-hasil belajar mahasiswa yang dituliskan di situ yang berupa nilai-nilai. Dan KHS itu nanti akan diberikan kepada mahasiswa untuk dimintakan tanda tangan kepada orang tua wali. Jadi kami memberikan KHS itu melalui mahasiswa kepada walinya atau kepada orang tuanya. Pada pasal 17, pembahasan tentang status kelulusan semester. Setelah kalian menerima KHS, nanti di situ akan tertera status kelulusan. Di mana status kelulusan itu kemungkinannya ada 3. Yaitu yang pertama adalah lulus, yang kedua adalah lulus percobaan, yang ketiga adalah tidak lulus. Kalau lulus percobaan berarti masih naik, kalau lulus dulu ya, kalau lulus berarti naik tingkat ke semester berikutnya. Sedangkan kalau lulus percobaan juga sama, naik tingkat ke semester berikutnya, tapi ada yang harus diselesaikan biasanya. Jika misalnya ada beberapa mata kuliah yang sebenarnya nilainya masih D atau masih belum bagus ya, maka dia masih bisa diluluskan dengan status lulus percobaan. Namun mahasiswa harus menyelesaikan semua yang diwajibkan untuk diselesaikan ketika lulus percobaan tersebut. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan kewajiban yang harus diselesaikan di lulus percobaan tersebut, maka status lulus percobaannya ditangguhkan sehingga di semester depannya mahasiswa langsung di drop out dengan sangat terpaksa ya. Sehingga harus hati-hati nih ketika statusnya lulus percobaan, apa yang harus diselesaikan segera diselesaikan di semester selanjutnya. Kalau yang C, status tidak lulus ini sudah jelas. Berarti artinya mahasiswa tersebut drop out. Masih di pasal 17, di ayat 3, yang berkaitan dengan status lulus, lulus percobaan, dan tidak lulus, ini ada beberapa kriterianya. Di mana status lulus itu adalah jika IP semesternya itu lebih besar daripada 2,0 dan jumlah SKS dengan nilai D-nya lebih kecil dari 4. Lebih kecil dari 4 itu maksudnya adalah lebih kecil dari 4 SKS. Namun, dia tidak memiliki nilai E. Jadi ada nilai D 4 SKS, tapi dia tidak memiliki nilai E. Sedangkan IP semesternya lebih besar dari 2, maka dia dikatakan lulus. Sedangkan mahasiswa yang mendapat status kelulusan lulus percobaan, itu ada 2 opsi. Opsi yang pertama, jika IP semesternya itu lebih besar daripada 2, namun jumlah SKS dengan nilai D-nya itu lebih besar daripada 4 SKS. Dan dia tidak memiliki nilai E. Jadi kalau misalnya mahasiswa IP semesternya lebih besar daripada 2, tapi nilai D-nya lebih besar dari 4 SKS, itu dia bisa lulus, tapi lulus dengan percobaan. Namun nanti ada klausulnya ya, yang nilai D, yang tidak boleh nilai D itu apa, dan yang boleh nilai D itu apa. Nah, status lulus percobaan yang kedua adalah jika dia IP semesternya itu
lebih besar daripada 1,75 dan atau IP semesternya itu lebih kecil daripada 2. Namun jumlah SKSD-nya lebih kecil daripada 8. Jadi SKS dengan nilai D-nya itu lebih kecil dari 8 SKS. Namun IP-nya di bawah 2 dan di atas 1,75. Maka dia dianggap lulus percobaan. Dan syaratnya tidak memiliki nilai E ya. Jadi di lulus percobaan ini syaratnya tidak ada nilai mata kuliah yang mempunyai nilai E. Maka dia bisa lulus percobaan. Sedangkan kalau yang tidak lulus, yang pertama kriterianya adalah IP semesternya lebih kecil dari 1,75. Sedangkan yang kedua, jumlah SKS nilai D-nya lebih besar dari 8. Atau status percobaan 2 kali berturut-turut. Maka dia sudah, ketika dia lulus percobaan sudah 2 kali berturut-turut, maka dia otomatis DO kalau IP semesternya masih 1,75 dan nilai D-nya lebih besar dari 8. Ataupun yang ketiga, memiliki nilai E. Maka mahasiswa tersebut dikatakan tidak lulus. Masih di pasal 17, lanjutannya pada ayat 4, sanksi untuk status tidak lulus adalah drop out atau DO. Dan di ayat 5-nya, nilai kelulusan praktikum minimal C ini yang tadi saya sampaikan. Jadi nilai D itu boleh, tapi jangan nilai praktikum atau nilai praktek. Kalau nilai praktek atau praktikum nilainya minimal harus C. Jika nilainya D, maka dia tidak lulus. Gitu ya. Sedangkan di ayat 6 disampaikan bagi mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi, direktur dapat memberikan SK atau surat keputusan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi kalau mahasiswa tidak mampu melanjutkan studi ataupun drop out, maka akan dibuatkan SK dan dikirimkan kepada mahasiswa ataupun kepada orang tua. Pada ayat 7-nya disebutkan status tidak lulus dapat diberikan pada mahasiswa yang melanggar peraturan tata tertib dan disiplin. Jenis sanksi atas pelanggaran tersebut diatur dalam bagian 3 dalam peraturan disiplin. Jadi nanti bisa dibaca di peraturan akademiknya. Jadi status tidak lulus atau drop out juga dapat diberikan pada mahasiswa yang melanggar peraturan dan tata tertib serta disiplin. Pasal 20 tentang yudisium kelulusan, pada ayat 1 disebutkan mahasiswa dinyatakan lulus diploma apabila telah menyelesaikan masa studi dengan jenjang pendidikannya dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 2. Lulus ujian tugas akhir dan mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan Bahasa Indonesia dengan nilai minimal C. Jadi syarat mahasiswa tersebut bisa lulus, bisa wisuda jika IP-nya lebih besar dari 2, 1. Yang kedua adalah lulus ujian tugas akhir. Yang ketiga adalah nilai mata kuliah MKDU atau mata kuliah dasar umum. Di antaranya adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan Bahasa Indonesia itu nilainya minimal C. Jika nilainya tidak C, maka belum boleh wisuda atau tidak boleh lulus. Sedangkan yang kedua, apabila pada saat yudisium kelulusan terdapat nilai D lebih dari 8 SKS, maka mahasiswa diwajibkan mengulang semua mata kuliah yang mendapat nilai D dan tanpa nilai E pada tahun berikutnya. Jadi ketika mahasiswa sudah mengerjakan tugas akhir dan misalnya dia sudah sidang tugas akhir, namun ternyata mempunyai nilai D yang lebih dari 8 SKS, maka mahasiswa tersebut wajib mengulang mata kuliah yang nilai D tersebut. Sehingga nilai D-nya harus lebih kecil dari 8 SKS. Misalnya nilai D-nya ada 10 SKS nilai D, maka dia harus wajib mengulang minimal 2 SKS. Sehingga nanti nilai D-nya akan tidak lebih besar daripada 8. Nah, adapun mengulangnya pada semester di mana mata kuliah tersebut berlangsung. Misalnya ada mata kuliah di semester ganjil 2 SKS yang akan diulang, maka mahasiswa tersebut harus mengulang di semester ganjil tersebut. Berarti mahasiswa akan kuliah bersama dengan adik kelasnya. Gitu. Nah, itu kewajibannya seperti itu. Sehingga nanti nilai D-nya ketika sudah kurang dari 8 SKS, maka mahasiswa tersebut boleh untuk diluluskan atau mahasiswa tersebut berhak untuk lulus dan akan masuk di yudisium kelulusan. Di pasal 49 tentang peringatan tertulis, mahasiswa harus hati-hati tentang hal ini. Jadi pemberian
surat peringatan tertulis berdasarkan jumlah jam ketidakhadiran yang diizinkan, misalnya terlambat ataupun bolos. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika mahasiswa tidak hadir tanpa izin lebih besar dari 10 jam, maka mahasiswa tersebut mendapat surat peringatan 1 yang berlaku 3 bulan. Dan jika dia masih melakukan hal yang sama, maka tidak hadir lebih dari 20 jam, maka dia akan ada eskalasi menjadi surat peringatan yang kedua atau SP2. Masa berlakunya 6 bulan. Dan juga jika masih melakukan kesalahan, maka dia ataupun tidak hadir dalam kurun waktu lebih besar dari 30 jam, maka akan dikenakan surat peringatan 3. Masa berlakunya adalah 9 bulan. Dan jika lebih besar dari itu, maka dia akan dikenakan drop out atau pemberhentian atau dikeluarkan dari politeknik. Begitu juga jika mahasiswa tidak hadir secara berturut-turut selama 3 hari tanpa keterangan, tanpa izin, maka akan dikenakan surat pemberitahuan dikeluarkan dari politeknik atau drop out. Sehingga mahasiswa harus berhati-hati, karena kenapa? Dalam 1 hari, mahasiswa itu kan akan belajar selama 8 jam di politeknik. Sehingga kalau tidak masuk 1 hari, berarti mahasiswa tersebut sudah tidak masuk selama 8 jam. Dan kalau sudah tidak berangkat tanpa keterangan selama 3 hari berturut-turut, maka mahasiswa tersebut setara dengan dia tidak hadir selama 24 jam sebenarnya. Namun karena kalau berturut-turut, maka dia kalau tanpa izin, tanpa keterangan, maka dia langsung dikenakan DO atau drop out. Yang selanjutnya adalah pasal 53 tentang sanksi. Segala pelanggaran tata tertib dan ketidakhadiran yang tidak diizinkan akan dikenakan sanksi akademik ataupun sanksi administratif. Sanksi dapat berupa kompensasi, peringatan lisan, peringatan tertulis, dan diberhentikan dari kegiatan akademik. Yang saya akan bahas adalah tentang kompensasi. Jadi mahasiswa jika tidak hadir tanpa keterangan ataupun dengan keterangan, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengganti dengan melaksanakan kerja di bengkel ataupun di lab masing-masing. Misalnya mahasiswa tersebut tidak masuk 1 hari, maka mahasiswa tersebut akan dikenakan hukuman berupa kerja di bengkel ataupun di lab. Ataupun adapun perhitungannya diantaranya adalah kalau ketidakhadiran yang tidak diizinkan, maka dia akan dikenakan sanksi sebanyak 3 kalinya. Misalnya mahasiswa tersebut tidak hadir tanpa keterangan selama 1 hari, maka dia wajib mengganti dalam bentuk kompensasi kerja di bengkel ataupun di lab sebanyak 1 dikalikan 3, berarti sebanyak 3 hari. Dan seterusnya. Dan yang keempat, waktu keterlambatan hadir dalam mengikuti perkuliahan juga akan dijumlahkan tiap minggunya untuk diakumulasikan dalam 1 semester, selanjutnya diberikan sanksi berupa kompensasi. Jadi ketika mahasiswa datang atau hadir di perkuliahan terlambat, misalnya 10 menit pada hari ini, pada minggu ini, yang selanjutnya ada 15 menit lagi, minggu selanjutnya 5 menit, sehingga secara total berarti kan ada 30 menit ya. Maka ketidakhadiran tersebut selama 30 menit tersebut akan diakumulasikan untuk diberikan sanksi berupa kompensasi ataupun hukuman kerja di lab ataupun di bengkel. Nah, adapun hubungan kerjanya kalau misalnya ketidakhadiran juga sama dikalikan dengan 3 kalinya. Dan itu nanti akan diatur oleh jurusan masing-masing prodi tersebut. Yang pasal 54 tentang kompensasi yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa kompensasi adalah penggantian waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan. Jika sakit bagaimana? Jika sakit tidak dihitung sebagai kompensasi. Yang dihitung sebagai kompensasi biasanya adalah karena tidak masuk tanpa izin ataupun dengan izin juga tetap dikenakan kompensasi untuk mengganti ketidakhadiran tersebut. Yang nomor 2, kompensasi pada ayat 1 tidak mengurangi jumlah ketidakhadiran yang tercantum dalam laporan semester. Yang ketiga, kompensasi dapat dilakukan pada hari kerja dalam semester tersebut sebelum atau sesudah pelaksanaan UAS atau ujian akhir semester. Dan yang keempat, jadwal pelaksanaan dan bentuk kompensasi diatur oleh ketua jurusan atau program studi. Sekian paparan dari saya harap bisa disimak dengan baik dan jika ada hal yang perlu ditanyakan
Nanti kalian bisa ditanyakan ketika dikumpulkan kembali di PKKMB. Harap apa yang sudah saya paparkan diperhatikan dengan baik supaya tidak ada pelanggaran yang berakibat pada kerugian mahasiswa. Karena ini semua sudah diatur dan merupakan kesepakatan seluruh sivitas akademika melalui peraturan akademik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.